Aku pernah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu berkata dia, apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat minkum dari kamu sekalian, di antara kamu sekalian, munkar, satu perbuatan munkar. Barang siapa yang ada di antara kamu melihat perbuatan apa? Munkar. Fal yukhayyirhu, maka hendaklah dia merubah kemunkaran itu. Satu perintah. Barang siapa yang telah melihat kemunkaran, maka hendaklah dia merubah kemunkaran itu. Dengan apa dia merubahnya? Fabiyadihi, dia itu dengan tangan. Itu yang diperintahkan pertama oleh Nabi adalah dengan tangan. Artinya ini simbol kekuatan dan juga simbol kekuasaan. Apabila kamu melihat sebuah perbuatan kemunkaran, lihat dengan mata kepala kita sendiri, kita lihat, kita saksikan ada perbuatan kemunkaran, rubah. Fabiyadi, dengan tanganmu, Masya Allah, dengan kekuatanmu, baik kekuatan fisik ataupun kekuatan daripada jabatan dan kedudukan, rubah itu. Harus dengan tangan kita. Mohon maaf, pernah melihat perkara yang munkar? Halo? Pernah lihat nggak? Di mana? Berarti kita termasuk nih, kata man, berarti ada kita di dalam itu. Karena kita pernah lihat. Barang siapa yang telah melihat di antaramu, minkum, di antara kamu sekalian, yang pernah melihat daripada perbuatan kemunkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah rubah itu. Fabiyadihi, yaitu dengan tangannya, dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, dengan jabatan dan kekuasaan kita. Harus, ya harus. Tapi karena kita termasuk orang-orang yang semuanya ini kan tidak semua punya sifat berani, betul ya? Ada yang berani dengan tangannya, ada dengan jabatan dan kekuatannya, ada juga yang punya jabatan kedudukan tapi nggak berani, ada nggak? Hah? Masya Allah. Fa'illam yastati, Rasulullah paham itu. Rasulullah menyadari dan mengetahui hal yang demikian. Karena Allah memang subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah menciptakan segala sesuatunya itu saling pasang berpasangan. Kadang ada malam, ada juga siang, ada bulan, ada matahari, ada yang berani, ada juga banyak yang berani, banyak yang takut. Kata Nabi, fa'illam yastati, maka jikalau kamu tidak mampu. Rasulullah paham, Rasulullah sadar, Rasulullah memaklumi bahwa di antara kita ada juga yang tidak mampu dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, padahal dia punya jabatan, dia punya kedudukan, ya, dia punya kekuatan fisik. Fa'illam yastati, maka jikalau dia tidak mampu, kata Nabi, fabilisanihi, maka rubahlah. Kalau kamu tidak pakai dengan tanganmu, rubahlah dengan lisanmu. Jangan diam aja, ngomong juga, ngomong sampai sama dia, bicarain juga. Kemunkaran, baik kemunkaran yang kecil maupun kemunkaran yang apa?
Harus ada yang menyuarakan itu. Benar, innal batila kana zahuqa, kebatilan pasti akan hilang dengan kebenaran itu. Tapi enggak hilang dengan seperti balik telapak tangan, enggak, demi Allah enggak. Kalau kita diem aja, itu kebatilan bisa hilang enggak? Bisa hilang enggak? Enggak bisa. Benar itu. Yang namanya innal batila kana zahuqa, bahwa kebatilan itu, kejahatan itu, kemunkaran itu pasti akan hilang. Tapi ada proses untuk bisa menghilangkannya. Mesti ada perjuangan, ada ikhtiar kita untuk menghilangkan kebatilan itu. Gak bisa didiamkan saja. Kalau kebatilan itu didiamkan saja, maka bukan hilang, malah tambah besar. Hilangkan kebatilan itu, perjuangkan itu dengan cara apa? Dengan kekuasaanmu kalau bisa, dengan kekuatanmu, dengan jabatanmu. Kalau nggak bisa juga dengan fisikmu kamu kerjakan. Kalau nggak bisa juga fa'ilah biasati, perjuangin itu kebetulan kebatilan itu dengan lisanmu, ngomong, jangan diam aja. Dia akan merajalela kemunkaran ini. Harus ada perjuangan. Nabi Musa alaihissalam nggak diam duduk untuk menghilangkan kebatilan itu. Dia berdakwah, dia berjuang sampai dikejar-kejar sama Fir'aun, pengen dibunuh dia, pengen dihancurkan semua pengikut-pengikutnya oleh Fir'aun dalam rangka memperjuangkan kebenaran. Jadi nggak diam aja. Nabi Ibrahim berjuang dia untuk menghilangkan kebatilan, enggak, sampai mau dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kebatilan itu tidak akan bisa hilang kalau seandainya tidak ada proses perjuangan dakwah. Nabi berapa kali pengen dibunuh, saudara, sampai-sampai Nabi Muhammad diincar, ditungguin di atas Ka'bah. Kalau seandainya ada Muhammad sembahyang di bawah Ka'bah, aku akan lemparkan dia dengan batu. Tapi alhamdulillah perjuangan dakwah Nabi terus. Pengen dibunuh secara kekerasan, dengan rayuan materi supaya menghentikan dakwah itu, dirayu Nabi Muhammad. Mau apa engkau Muhammad? Asal jangan kau teruskan perjuangan ini, biarkan kemunkaran ini ada. Kata Nabi Muhammad, tidak. Kamu mau apa? Mau jabatan, mau kedudukan, mau harta, aku akan berikan asal engkau hentikan dakwahmu ini, perjuangan dakwahmu ini. Masya Allah, sampai segitu. Apa kata Nabi Muhammad? Enggak, mohon maaf, jangan lagi gunung Uhud engkau jadikan emas buat saya, engkau berikan aku menjadi pemimpin ini, bukan. Sekalipun engkau berikan bulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, engkau berikan itu kepadaku agar aku menghentikan dakwahku, memperjuangkan kebenaran, tidak akan mau aku menghentikan itu. Subhanallah. Jadi kebatilan dakwah itu gak boleh berhenti, harus, ya. Dan itu ada proses perjuangan, ada proses perjuangan, masya Allah. Fa'illam yastati, jikalau kamu tidak mampu dengan tanganmu, fabilisani, dengan apa? Lisan. Boleh juga sekali-kali ngomong, gitu, ya. Jangan diam aja, boleh juga ngomong semua, apalagi kalau misalnya yang berbuat kemunkaran penguasa gitu, RT, RW, lurah, berani kan kita ngomong, halo, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, berat banget menyampaikannya, ya, menyampaikan itu gitu. Fa'illam yastati, maka jikalau kamu nggak mampu juga pakai tangan, nggak mampu pakai lisan, nggak mampu juga, fabiqalbihi, maka hendaklah kamu perjuangkan dengan hati, bukan diam, Pak.
Bukan dia hati ini bukan berarti dia, enggak. Menunjukkan hati ini ketidakredoan kita dengan kegiatan itu. Bukan diam aja. Ya tidak, terserah deh. Yang penting buat gua. Diam aja begitu. Berarti kita termasuk. Karena kita lihat, kita tahu. Kecuali kita nggak tahu, kita lihat, kita tahu. Kita saksikan itu. Rubah pakai tangan nggak mampu, pakai mulut juga nggak bisa. Nah, Nabi kasih solusi yang terakhir apa? Fabiqalbihi. Yaitu dengan apa? Dengan hati kita. Ya Allah, demi Allah, aku nggak rela ada kemungkaran ini. Tapi aku nggak mampu ya Allah. Aku nggak bisa dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Aku mau ngomong juga nggak berani. Tapi aku nggak rela ada itu. Aku nggak senang, dunia akhirat aku nggak senang. Begitu mesti hati kita. Bukan diam aja. Kalau diam aja berarti kita termasuk ikut as-sarikatu fi syarri syarrun. Berserikat kepada satu kejahatan berarti jahat juga kita. Kecuali kita nggak lihat. Paham tuh maksudnya? Sekarang kita lihat soal. Nah, kalau kita nggak mampu, fabiqalbihi. Dan itu solusi terakhir itu. Ya, yaitu dengan apa? Dengan hati. Tapi Nabi, maaf nih, Nabi tutup ini hadis. Apa kata Nabi? Wazalika adhaful iman. Yang demikian itu tuh, yang pakai apa? Hati aja. Adhaful iman itu menunjukkan selemah-lemahnya imanmu. Halo? Berarti iman kita. Tapi kalau dibilang lemah iman kita, marah nggak? Hah? Enak kali gua lemah iman gua, lu gak melihat gua. Tiap hari gua sembahyang, tiap hari gua ngaji, tiap hari gua ini. Paham tuh maksudnya? Ya kan kita kadang-kadang alasan begitu, Ustaz, maafin Ustaz, saya gak ikut, gak bisa ini itu segala macam untuk memberantas kemunkaran. Sibuk saya sama tahajud saya. Sibuk saya mau guru saya mau ngajar saya sibuk ini. Oh, Masya Allah. Sibuk tahajudnya. Apakah Nabi kalah sibuknya sama dia? Tahajudnya Nabi. Gak ada orang yang paling hebat tahajudnya kecuali siapa? Nabi Muhammad. Sibuk saya mau ngaji. Apakah dakwah Nabi kalah dengan dakwah kita? Tidak ada orang yang paling hebat dakwahnya kecuali Nabi Muhammad, mengajarnya semua. Tapi orang yang paling rajin ibadah tahajudnya, yang paling rajin doanya, selalu berjuang untuk menegakkan kebenaran. Insyaallah itu Nabi Muhammad. Ya. Nah kita termasuk wa zalika adhaful iman. Adhaful itu jadi isim tafdil. Isim tafdil itu menunjukkan selemah-lemahnya iman. Berarti iman kita bukan lemah, Pak. Lemah banget. Karena isim tafdil ini adhaful iman, bukan lemah, bukan apa? Bukan lemah banget, lemah bingit. Ya Allah, ya Rabbana, astagfirullahaladzim, minta ampun kita sama Allah. Karena kita hanya bisa mampu seperti itu, ya. Gitu. Kita kalau ditanya nggak tahu dah itu. Ente nggak lihat ada kemunkaran? Iya ya Allah. Terus kita terima aja. Ntar ditanya tuh di mau kita kan? Di alam barzah kita ditanya dong. Ya. Ente nggak lihat? Gimana pertanggung jawaban ini? Ya Allah, ya Allah. Makanya dalam dakwah Nabi ada yang namanya Umar bin ada Umar bin Khattab, berani dia kayak begitu ya. Masya Allah. Al-hadis sesani. Dan adapun hadis yang keberapa?
Yang kedua, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummati qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabu ya'khuzuna bi sunnatihi wa yaktaduna bi amrihi. Hadis dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin, tidak ada di antara para nabi, ba'atsahu Allahu fi ummati qabli, yang telah diutus dia oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat sebelum aku," kata Nabi Muhammad. Tidak ada seorang nabi yang diutus sebelum aku, kata Nabi Muhammad, illa kana lahu min ummatihi, kecuali adalah bagi nabi tersebut daripada umat-umatnya hawariyuna wa ashabu, pasti mempunyai adalah sahabat-sahabat yang setia. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang nabi pun di dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya dia, ya, nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi Muhammad, illa kana lahu min ummati, kecuali adalah di antara mereka itu pasti ada hawariyuna wa ashab. Mereka pasti punya teman-teman yang baik, teman setia untuk membantu daripada apanya? Dakwahnya. Jadi dakwah itu nggak bisa sendiri. Dakwah itu harus ada menyampaikan, diajak, ada. Begitulah nabi-nabi terdahulu. Nabi Isa punya teman-teman di dalam dakwahnya, walaupun akhirnya dikhianati juga oleh temannya itu sendiri. Nabi Musa di dalam dakwahnya ada temannya, bahkan dia masih termasuk saudaranya, Harun namanya, ya. Semuanya punya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Ada teman-teman yang di sekelilingnya untuk membantu dakwahnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Ali, dengan berbagai macam daripada sisi kehidupan yang berbeda-beda. Umar beda dengan Abu Bakar, Abu Bakar tidak sama dengan Sayyidina Utsman, Utsman tidak sama dengan Sayyidina Ali, dengan karakter-karakter yang berbeda. Itulah dakwah. Sebetulnya sih bisa aja, karena likulli nabiyyin dakwah. Semua nabi itu kan punya doa-doa pamungkas. Nggak perlu kayak begitu, angkat tangan minta sama Allah, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa aja kalau dia mau kayak begitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi terdahulu, ketika dia udah mulai capek juga dakwahnya, udah 90 tahun yang ikut cuma 11 orang. Terus 90 tahun lama nggak? Lama. Terus yang ikut hanya 11 orang. Kayak ya, bikin pengajian. Udah 5 tahun yang aja cuma bertiga. Kira-kira gimana? Masya Allah. Ya. Padahal ulama-ulama kita itu ilmu alim Syafi'i suka berpesan dengan ikhlas, kita belajar, kita ngajari. Kalau bikin pengajian jangan dilihat kuantitasnya, paham? Jangan dilihat apa itu? Kuantitas. Kalau kuantitas apa? Jumlah belajar. Kita keikhlasan kita kurang. Lihatin guru-guru, orang-orang guru ngaji perempuan 5, tapi kualitasnya makanya manfaat berkah. Kadang-kadang kita maunya yang apa? Dikit aja ngaji, malas tahu. Iya, malas. 2 kali, 3 kali, akhirnya bilang mau mengurus, mau balik lagi. Stop. Satu malam ngaji di An-Nizam
Imam Syafi'i. Kebetulan memang hujan tadi. Dia datang. Alhamdulillah yang ngaji ada 7 orang. Saya sampai nangis gitu, Masya Allah. Kalau kita mungkin kita apain? Guru maafin guru nih, jamaah banyak yang nggak datang, ini kita liburin, kita ngopi aja guru. Gitu. Tapi beliau enggak ngaji, sama kayak ngaji dalam jumlahnya apa? Yang banyak. Itu keikhlasan beliau. Nah, sama ngajarnya sama. Ya Allah ya Rabbana, saya bikin Masya Allah, dia aman ya Allah. Dia segitu ikhlasnya, gitu. Kayaknya murid-muridnya mau lihat coba, Masya Allah, berkah, gitu. Karena ikhlas. Nah, jadi Nabi bilang, "Ma min nabiyyin ba'asallahu fi ummatin qabli." Tidak ada di antara para nabi yang diutus dia oleh Allah Subhanahu wa taala daripada umat-umat sebelum aku terdahulu, kecuali adalah nabi itu mempunyai sahabat, mempunyai kawan-kawan yang setia, yakhuzuna bi sunnatihi, yang mereka itu memperhatikan daripada sunnah-sunnahnya, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mengerjakan dalam apa yang diperintahkan. Itu sahabat-sahabatnya. Ikuti semua sunnah-sunnahnya, menjalankan apa yang diperintahkan. Lihat para sahabat, mereka rela mengorbankan segala-galanya untuk nabinya, untuk Rasulullah. Bukan hanya harta dan kekayaannya, jiwa raganya mereka ini kan semuanya. Jadi ikuti itu sunnah-sunnahnya, diikuti apa yang dikerjakannya untuk dan demi nabinya, membela daripada dakwahnya. Subhanallah. Semua seperti itu. Tapi Nabi meneruskan, apa kata Nabi? Memang banyak dan sahabat-sahabat itu, orang-orang yang mengikutinya, yang khusus bisunnatihi, mereka menjalankan sunnah-sunnah, dan juga mereka muwayyaduna bi amrihi, bahkan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Summa innaha takhlufu min ba'di. Ya, khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Tapi nanti akan terjadi satu masa, kata Nabi Muhammad, di mana pada masa itu yang akan timbul sesudah mereka para sahabat-sahabat yang pernah berpegang teguh sunnahnya Nabi, ajaran-ajarannya Nabi, nanti akan ada orang-orang. Siapa mereka? Khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Orang-orang yang hanya tukang bicara saja tapi tidak bisa mengerjakan. Paham maksudnya? Hanya sekedar apa? Nyampe ini bisa, tapi tidak mampu mengamalkannya, tidak mengerjakannya. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan sesuatu yang tidak diperbuat oleh para yang diteladaninya para nabi dan sunnah-sunnahnya. Masya Allah. Nanti akan ada yang begitu. Ada golongan-golongan yang secara retorikanya hebat, ya secara penyampaiannya luar biasa, tapi mereka sendiri nggak pernah mengamalkannya. Nanti itu kita nih nggak terasa Pak, kalau sekarang ini banyak yang mengganggu tentang kebenaran Al-Quran, karena kita di dalam lingkungan yang seperti ini, ya kita anggap Al-Quran tenang-tenang aja udah, biasa-biasa aja. Padahal sekarang lagi berupaya maaf di dalam dunia keilmuan, dalam dunia ilmuwan, di tempat universitas tertentu sedang mengkaji apakah Al-Quran itu masih relevan atau tidak dengan zaman sekarang, masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang keadaan sekarang atau tidak. Itu lagi dikaji. Apakah mungkin Quran yang diturunkan di zaman sudah berabad-abad yang lalu untuk bisa menjawab daripada kehidupan sekarang? Ini lagi dikotak-kotik untuk supaya merubah pandangan orang terhadap apa? Al-Quran. Itu yang lagi diperjuangkan, termasuk sunnah.
Apa benar kita harus bisa mempertahankan sunnah? Sunnah itu kan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan sama kita manusia. Sudah kodrat manusia. Yang namanya manusia al-insan mahalul khat walisya. Emang tempatnya salah, emangnya tempatnya lupa. Masa orang yang salah yang lupa kita jadiin sebagai satu landasan hukum? Kan dia juga punya salah, kan dia juga segala macam. Oh, diputar balikin kayak begitu. Sekarang kalau di tempat kita sih nggak ada yang membahas kayak begitu. Tapi dalam dunia akademik, ya, itu ada universitas yang berusaha untuk hal yang seperti itu, sehingga akhirnya pemahaman mereka keluarlah itu, pemahaman liberalisme, pemahaman sekularisme. Udah ada belum? Halo? Itu sudah. Kalau kita insya Allah aman, insya Allah, karena kita ada ke manis-manis yang seperti ini. Mudah-mudahan husnul khotimah. Kita bisa pegang Al-Quran, kita bisa pegang As-Sunnah sedemikian rupa. Tapi bagaimana dengan anak kita? 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, ketika konsep Al-Quran yang sudah dijamin oleh Allah akan dirubah nanti pandangannya oleh mereka. Bagaimana dengan anak-anak kita? Itu. Sekarang dakwah sudah mulai terpersempit. Udah jarang pengajian-pengajian begini. Sekarang orang banyak pengajian melalui media-media sosial. Betul ya? Pengajiannya sudah melalui media-media sosial. Sudah cukup. Tanpa lagi pakai referensi kitab, tanpa lagi pakai rujukan-rujukan kitab-kitab yang mutabarah, yang benar-benar dari ulama-ulama terdahulu. Cukup dengan retorika mereka saja. Ini Nabi bilang. Tidak ada di antara para nabi kecuali mereka pasti punya teman, punya sahabat setia yang memegang ajaran-ajarannya, yang memegang sunnah-sunnahnya. Tapi nanti akan terjadi, kata Nabi, sesudah masa mereka akan timbul orang-orang di mana pada masa itu mereka tinggalkan, mereka hanya bisa berbicara, tapi mereka tidak pernah mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu. Masya Allah, sekarang boleh. Ya. Nah, oleh karena itu kata Nabi Muhammad, apa? Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi mereka, orang-orang yang seperti itu, yang mereka hanya bisa berbicara tapi tidak pernah mengamalkan ajaran Nabi Muhammad, tidak mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, barang siapa yang bisa memerangi mereka biyadihi dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka itu termasuk orang yang apa? Mukmin, beriman. Kalau dia bisa memeranginya itu. Nah, kita lihat. Berani nggak kita ini? Ini orang Masya Allah bikin aliran baru. Dulu ada Pak, masih ingat nggak ada yang namanya Lia Eden? Halo? Lia Eden tuh? Masih ada Pak gitu? Hah? Yang katanya udah pernah sama Jibril. Dia punya pemahaman Pak, dulu pernah lewat di tempat saya. Ada orang pakai kain ihram, kayak orang lagi ihram. Orang apa bagaimana ya? Lagi kembali orang pakai baju, pakai baju dia kayak orang lagi mau umroh, lagi haji, pakai putih-putih begitu. Ini saya berarti Pak, dari mana? Ternyata dia baru kontrak di daerah Cipulir. Ini kok pakai ngaku dia, bahwa dia pengikutnya. Itu pakaian apa kita tuh? Saya bilang Pak, ente ngamalin silakan buat diri itu. Tapi kalau saya tahu ente menyebarkan ajaran ini di tempat ini, di Cipulir ini, di Kebayoran ini, yang pertama berhadapan sama ente.
Ani nggak pakai dalil. Tuh, kita mesti begitu. Alhamdulillah, nggak sempat ketemu lagi. Iya, harus kita ikut. Pokoknya kalau Anda dengar yang menyebarkan hal yang sama seperti ini di tempat di kampung ini, di Jipul ini, di Kebayoran ini, orang yang pertama berhadapan sama yang saya nggak pakai dalil, berkelahi, iya berkelahi untuk urusan yang gitu. Ini dia. Jikalau kamu melihat itu, kata Nabi Muhammad, ada orang-orang yang hanya bisa melakukan berkata, tapi dia tidak mempunyai dasar. Kemudian dia melakukan apa katanya? Wa yaf'aluna ma la yu'maru, dia mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalil, yang tidak ada perintahnya. Dia bikin itu pemahaman sendiri. Faman jahadahum biyadihi, maka barang siapa yang bisa memerangi mereka dengan tangannya, dengan kekuatannya, fahuwa mu'min, maka dia termasuk orang yang beriman. Jadi harus diapain? Diperangin, dilawan, jangan diem aja. Jangan diem aja. Maaf, saya bukan sombong. Dulu sih, tapi dulu. Datangin. Sebelumnya saya cari informasi. Mana yang punya warung, yang warungnya jual apa namanya? Minuman keras, merah. Kita datangin. Jual. Ada foto polisi di atasnya. Tahu jinnya kali? Apa sih? Iya. Ya pikir aman kali dengan kayak begitu. Jadi backingannya apa segala macam. Tapi tahadusan ini maaf ucap saya bukan maksud teriak. Kita datang. Jabarannya. Saya datang ke sini yang pertama dan yang terakhir. Besok kalau saya datang lagi mesti kayak begitu, jangan salahin saya kalau pakai kekerasan. Wajar dulu. Berani nggak kita begini? Halo? Berani seharusnya. Iya seharusnya. Ya, masya Allah. Wa man jahadahum fi lisanihi, dan barang siapa yang memerangi mereka, kalau nggak bisa dengan tangannya, perangi dengan apa? Lisannya dia ngomong, baik melalui media apa segala macam adukan, fahuwa mu'min, maka insya Allah dia pun termasuk siapa? Mu'min juga. Walaupun hanya dengan ngomong, nggak berani dengan kekuatan. Wa man jahadahu fi qalbihi, dan barang siapa yang dia memeranginya hanya dengan hati. Angkat tangan, bangun dalam tahajudnya, doa, minta sama Allah. Habis pakai tangan gak mampu, habis pakai ngomong juga gak bisa. Gelar tuh sejadah, bangun di waktu malam, ya Allah, aku gak repot dengan itu. Berikan hidayah ya Allah, kalau memang tidak hancurkan ya Allah. Doa ini dengan doa kita, namanya kita perangi dengan hati kita, dengan doa kita. Nah, kata Nabi, fahuwa mu'min, maka dia juga termasuk apa? Mu'min, padahal hanya dengan hati. Padahal hanya dengan hati, maka dia termasuk orang yang mu'min. Apalagi laisa wara'a dzalika, maka tidak ada daripada selain daripada itu. Pakai tangan kagak, pakai lisan kagak, pakai hati juga kagak. Minal iman, daripada iman habbatul khardalin, maka orang itu tidak dianggap beriman sekalipun hanya satu biji sawi yang kecil. Kalau pakai tangan kagak, kalau pakai lisan kagak, pakai hati kagak juga, maka hal orang itu termasuk walaisa wara'a dzalika minal iman, berarti orang itu tidak ada apanya. Ini lebih keras tadi. Kalau tadi kan ada aful iman, hanya imannya ada tapi apa? Lemah. Ada tapi imannya lemah. Kalau ini lebih tandus lagi. Iya. Berarti dianggap kita orang yang nggak punya. Insya Allah
dianggap beriman. Beratnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Masya Allah. Nah, dua hadis ini memberikan motivasi kepada kita. Minimal tegakkan amar ma'ruf itu. Di mana? Ibda bi nafsi. Mulai dengan diri kita. Harus ada amar ma'ruf dalam diri kita. Rubah diri kita ini, ajak diri kita ini untuk kebaikan. Ajak diri kita ini untuk mencegah kemungkaran dalam diri kita. Lawan tuh hawa nafsu kita. Itu namanya amar ma'ruf. Tapi buat siapa? Buat diri kita. Kalau kita sudah ada berarti segala macam bilang sama istri. Bilang sama istri. Suami gak punya kewajiban untuk setia sama istri. Tapi istri wajib untuk bersetia kepada suami. Kenapa? Kewajiban seorang suami bukan setianya, tapi apa? Tanggung jawab. Paham maksudnya? Kalau begitu gak ada dong. Masa yang suruh setia siapa? Istri doang. Kalau istri melakukan satu perbuatan dosa, suami tanggung jawab. Anak melakukan dosa, suami tanggung jawab. Itu yang mesti ini. Jadi tanggung jawabnya lebih berat dibandingkan istri. Sampai sama istri aja amar ma'rufkan kepada istri kita. Nahi munkar kepada anak kita. Harus begitu. Sama anak-anak. Jangan buk-buk mohon, jangan diem aja. Makanya punya bini cerewet bagus juga. Iya, cerewet buat kebaikan. Kalau anak tak sembahyang maghrib biar cerewet. Sembahyang. Itu boleh tuh. Yang kayak begitu beli emas 25 gram. Boleh dia kayak begitu. Benar demi Allah. Itu namanya mar'atul salihah. Bukan yang dia baik. Ingatin juga bang sembahyang apa bang sembahyang bang haji bang. Karena bang imam bang. Yang begitu tuh, cari tuh yang begitu. Dua juga boleh. Iya, Masya Allah. Nggak apa yang kayak begitu. Kenapa? Karena kita abid pak, ahli ibadah kita. Tapi egois buat diri kita doang. Nih, hidup kita hitam nih tiap malam tahajud. Puasa Senin Kamis kita. Quran hafal 30 juz semuanya kita bisa. Tapi kita nggak pernah memberikan pendidikan agama sama anak kita. Nggak pernah memberikan pendidikan kepada istri kita. Diam mereka tidak ibadah. Diam mereka perbuatan kemungkaran. Demi Allah kita nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ahli ibadah. Awalu ma yata'allaqu birrajuli yaumil qiyamah. Nanti yang pertama akan meminta pertanggungjawaban pada hari kiamat justru ahluhu wa waladuhu, istri kita sama anak-anak kita nanti. Entah, itu makanya beratnya suami. Kalau istri memang enggak, suami punya dosa, istri nggak nanggung. Enggak, istri nggak nanggung. Suaminya dosa nih, suaminya kagak sembahyang, anaknya kagak sembahyang, dia kagak diminta pertanggungjawaban, istri enggak. Tapi ketika istri melakukan perbuatan dosa, anak melakukan perbuatan maksiat, suami akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Suami akan diminta awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumil qiyamah. Nanti yang pertama akan meminta menuntut pada hari kiamat seorang suami, seorang ayah adalah istri dan anak-anaknya. Diperiksa tuh semuanya. Tuh anak kagak pernah sembahyang, tuh bini kagak pernah sembahyang, ini itu segala macam. Mau dicemplungin kemana? Neraka. Protes dia. Fayaquluna, maka berkatalah istri dan anak-anak kita di hadapan Allah. Apa kata istri dan anak-anak kita? Ya Rabbana khudh bihaqqina minhum. Ya Allah, aku minta tolong ya Allah. Tolong ambil hak-hak saya. Itu sama suami saya.
Kata anak saya, karena saya mau minta tanggung jawab dari bapak saya. Saya begini bukan karena apa-apa, karena dia nggak pernah mengajarkan saya, nggak pernah mendidik dan membina saya. Saya kagak sembahyang, kagak pernah marah, kagak pernah itu. Minta nanti dia. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Kalau istri suami dosa, dia nggak diminta pertanggungjawabannya, enggak. Anaknya dia suami, bapaknya berbuat dosa, dia nggak diminta. Tapi kalau ayah, kalau suami, istrinya berbuat dosa, diminta kan? Iya, bertanggung jawab. Beratnya di situ. Makanya boleh kawin lagi. Iya. Dia nggak dituntut setia. Yang dituntut setia siapa? Istri. Suami enggak. Tuntutannya bukan kesetiaan, tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang lebih berat. Itu yang jauh lebih berat. Makanya Masya Allah. Nah, sekarang kita mulai dakwahkan itu amar ma'ruf dan nahi munkar adalah mulai kepada diri kita dan juga kepada siapa? Dan itu wajib kan, nggak usah yang lain-lain, ya, nggak usah yang lain-lain. Kita mau saya dakwah ini dan cukup kita dakwah. Boleh juga sekali-kali neng sini nih, ya, gue pengen jadi wudu gimana coba? Wudu lu gimana wudu? Coba lihat, cara wudu ini. Anak kita, coba sini, Fatihah, baca Fatihah. Udah belum? Hah? Ambil keharusan ini. Ambil bisa semua. Anak kita baru balik perempuan, nangis, bangun tidur. Kenapa? Darah. Warna perempuan baru mulai apa? Jangan kita omelin, jangan kita ini. Dan ajarin panggil bini kita. Ajarin mandi. Mandi cara mandi junub begini, cara ini begini. Bilang mesti begitu kan? Anak kita yang udah balik, ajarin sembahyang, ajarin, Masya Allah, beratnya di situ ya. Hingga akhiri, wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita insya Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah.